yang kalian belum tahu bahwa gue tuh sebenarnya trading binary option. Aku gold member loh di Binomo. Saya juga kaget bahwa ternyata Bro Indra itu adalah pengguna ilmu astronaci juga. Pertanyaannya adalah, apakah binary option itu atau tidak? Rich people, langsung saja, nggak usah basa-basi. Ini saya bawa orangnya ke sini. Siap. Kalian pasti pingin lihat kami berdua kumpul, ya? Karena gosipnya adalah Gema itu adalah anti banget sama yang namanya binary option. Dan ini adalah tokohnya binary option. Salah satunya yang tergede di Indonesia. Di Indonesia saat ini. Lu lihat aja tampangnya. Ini bro udah ngalahin Hotman Paris nih bro. Aduh nih. Luar biasa nggak tuh? 500 juta. Iya. Kurang begini ya. Gini-gini, iya. Jadi selamat datang kembali di Astronaci. Hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa. Jauh-jauh dari Medan. Jauh-jauh dari Medan. Ya, ini adalah Brother Indra Kusuma yang saat ini Anda kenal sebagai musisi juga kan, Bro? Iya, musisi juga. Musisi, terus kemudian atlet di dunia senam jantung binary option. Kita balikin lagi ke 1 menit. Oke, kita lihat. Ya, ternyata tren sudah bergerak turun, bergerak ke arah bawah. Iya. Yang kata orang adalah suka pamer harta dan seterusnya. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Tapi ya menurut gua sih lu pamer harta boleh aja karena lu dari Medan kan? Dari Medan. Ya, abang lu, Bang Hotman juga suka pamer harta. Iya, jadi makanya. sah-sah aja dan skalanya mungkin sana lebih gila ya. Sana lebih gila. Karena mungkin kan saya masih umur 24 tahun. Nanti kalau udah seumuran Bang Hotman mungkin bisa lebih gila lagi. Lebih gila mudah-mudahan. lagi. Luar biasa. Kalau topi berapa tuh topi? Topi ini hadiah ulang tahun sih dari mama saya. Dari Jadi mama. priceless lah. Priceless. Memang Sultan Medan datang ke sini kita mesti siapin red carpet guys. Berapa harga outfit lo gitu ya? Jadi tadi kita lagi bikin vlog berdua. Kalian juga bisa lihat pembicaraan kita banyak hal bagus. Di channelnya gua ya. Di channelnya Indra Kusuma. Ya, jadi kita lagi kolaborasi konten untuk membahas khususnya di channel Astronaci yang selama ini Anda menganggap bahwa gue tuh musuhan sama orang-orang binary. Which is di Indonesia ini teman-teman binary itu pada kenal kita juga, kayak misalnya ada King Salmanan ya. King Salmanan dari Olim Trade. Terus ada Alan ya. Alan. Ya mereka berdua teman sama saya, sering kontak juga. Cuma kan netizen yang gatel gitu loh. Kesannya adalah wah ini harus dipertarungkan. Iya, sama kayak Cristiano Ronaldo sama Messi kan. Iya. Fansnya yang berantem. Dan terakhir ini intinya setiap kali gue ngebahas tentang binomo, binary, itu orang pada ngomong, oh lu nggak tahu segala macam. Nah ini akan kita bongkar. Pertanyaannya adalah, apakah binary option itu atau tidak? Nah, itu dia. Lu langsung bawa orangnya. So, saya nanti akan kemukakan pendapat karena yang kalian belum tahu bahwa gue tuh sebenarnya trading binary option. Nah, ini saya juga baru tahu tadi. Tahu kan? Ternyata main binomo juga. Main binomo. Saya ceritain dulu latar belakangnya. Saya juga kaget bahwa ternyata Bro Indra itu adalah pengguna ilmu astronaci juga. Tahun 2017 itu beliau mulai subscribe di YouTube dan beliau dan tim itu adalah mempelajari dari video-video astronaci, di video Ultimate dan seterusnya. Otomatis saya sebagai penemu metodenya tentunya mendukung dong harusnya bahwa beliau ini menggunakan ilmu astronaci untuk berjuang di binary option. Karena binary option itu cryptocurrency, binary, saham, dan forex itu kan semua adalah instrumen keuangan. Sebenarnya ada kesamaan ya? Betul. Apapun itu, selama menggunakan technical analysis, ada chart, maka saya harus mendukung. Karena adalah saya adalah satu-satunya yang memiliki dan aktif saat ini sebagai Master Financial Technical Analysis dari International Federation Technical Analysis. Saya tidak boleh mengatakan bahwa Indra lu sesat, lu tidak boleh menggunakan analisa teknikal untuk binary. Salah. Walaupun bahwa saya mengatakan menurut literasi keuangan, binary option is a gambling market. Semua orang harus setuju karena mekanisme perdagangan sistemnya ya seperti itu. Ya memang sistem gambling, ya kan? Karena sebenarnya gini, Master. Binary option, binary itu kan biner. Biner itu cuma terdiri 1-0. Artinya atas bawah, cuma ada 2 opsi. Betul. Jadi ya 50-50 sebenarnya. 50-50 ya. Tapi sekarang kan orang bilang bahwa kalau ada ilmunya bisa dianalisa. Memang. Tapi kan mekanismenya kita tahu bahwa binary option sama sport betting itu sama.
Kurang lebih sama. Kurang Ya, lebih. sama. Kan Sistemnya ada sama. 82% lo. Jadi gini, kalau kita beli kan pasang 140 gitu, 150 Iya, ribu. 150.000. Kalau menang dapatnya 80%. Tergantung si binomonya ngasih berapa Betul. tuh, tergantung marketnya. Ya. Kalau misalnya lu gold member, lu dapatnya Lebih tinggi, ya. Aku gold member lu di binomo. Gua gold member. Oke. Kenapa? Karena gua kadang gatel mau gitu. Pengen coba juga gitu, ya? Nanti kita cerita bagian nya. Nah, tapi kan kalau kalah, lu kalah bayar 100%. 100%. Berarti kan K-nya ya. Iya. Ibaratnya kalau kita sport betting, lu main bola kan pasti tahu ada K-nya. Iya, benar. Nah, itu adalah mekanisme transaksinya. Jadi kalau misalnya kita berbicara bahwa apakah itu adalah menurut saya sudah masuk kriteria sport betting. Cuma ini adalah finance betting. Yep. Ya kan? Dan itu udah ada dari tahun 2009 guys, sebelum anak-anak yang muda-muda yang luar biasa ini muncul, kita juga sudah ada wacana apakah kita akan menjadi liquidity providernya atau tidak. Itu back then 2009, cuma kita memutuskan nggak ada, kita main di OTC di Forex gitu. Karena memang kan complicated platformnya, bukan masalah kita mau atau tidak, tapi kan waktu itu modal terbatas, kita mesti milih. Akhirnya saya waktu itu milih pasar saham sama futures commodity. Kalau Bro Indra kan milihnya di cryptocurrency sama binary. Benar. Ya kan? Nah, sekarang yang saya mau tanyain, selama ini pakai ilmu astronaci itu kepake nggak sih di binary option? Sebenarnya kurang lebih terpakai di psikologinya sih. Psikologinya, karena astronaci sendiri kan lebih ke ilmu forex analisa. Dari binary itu sebenarnya lebih ke yang penting kita tuh sabar. Psikologinya terpakai Baca banget. chartnya? Baca chartnya sebenarnya lebih ke cuman resisten sama support aja. Karena di binary itu sistemnya seperti ini Mas Regema. Jadi ketika candle itu nggak mungkin naik terus, dia nggak mungkin buy terus, pasti akan ada saatnya dia mencapai overbought. Ya. Udah, tersitu terjadilah namanya candle pembalikan, reversal. Di situ kita bisa open sell. Nah, itu yang saya ajarin ke mereka. Jadi, ketika udah mencapai titik jenuh, terjadi candle pembalikan, saya namain technical itu golden moment. Karena nggak mungkin dia hijau terus. Ada kalanya berubah jadi merah. So, buat sharing kepada mereka, dari selama ini Anda pelajarin ilmu astronaci, yang paling kepake dari sisi teknis ya, bukan psikologinya, itu bagian mana yang mendukung? Kalau dari sisi teknis adalah ya bagaimana dengan ilmu astronaci tadi, kita kan perhitungan candle. Nah, saya pakai Fibonacci tadi, menghitung jumlah candlenya. Saya ada beberapa teknik yang namanya penghitungan angka-angka Fibonacci yang saya modifikasi dari ilmu astronaci, yaitu saya menghitung jumlah candle. Di jumlah candle keberapa dia akan terjadi candle pembalikan. Benar. Di situ. Nah, teknikal itu yang saya modifikasi. Nah, itu kalau di ISG itu range daripada cycle itu, kita bicara cycle teori itu 5 sampai 7. Yep. Ya 5 sampai 7. Kalau Tom DeMark maksimum bisa sampai 9 atau 13 itu ilmunya Tom DeMark. Jadi pada dasarnya kenapa saya juga masuk ke binary, instead of saya sebenarnya nggak suka kalau binary curang, ya karena memang ini semua ada chart dan itu kita bicara tentang cycle. Dan sebenarnya ada ilmunya, ada tekniknya. Walaupun memang mekanismenya tetap kita financial betting gitu loh. Dan salah satu contohnya Anda bisa lihat kalau hari Minggu ini market tetap buka, tapi misalnya kita trading GBP/JPY kan, OTC ya, dalam kurung OTC, harganya 159, harga kayalan gitu. Nah, disinilah yang sangat rentan bahwa si bandar ini bisa memainkan candle. Jadi contoh, misalnya kita udah nebak 30 detik dia akan turun. Ya, kita analisa dia udah naik terus, maka dalam waktu 30 detik gua pasang dong, sell gitu ya. Ternyata dia turun, bener nih turun sampai sini, menjelang 1 detik terakhir dia angkat naik ke atas, gua loss, dia bawa turun. Caranya gimana bro untuk bisa melindungi kita dari itu? Nah, makanya dengan teknikal saya biasanya kalau di forex itu dinamakan martingale. Makanya kita perlu juga pakai money management. Jadi compensasi. Nah, jadi contoh nih, kita open posisi pertama, udah loss. Kita kan punya saldo lagi. Makanya kita open posisi nggak langsung semua dana kita. Jadi itu bisa diakalin. Kalau misalnya yang pertama gagal, kita martingale lagi, kita doublein yang kedua. Kalau misalnya gagal lagi, kita doublein yang ketiga. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Jadi ibaratnya kalau di dunia ini kita udah kalah, kita taruh lebih gede lagi, kalah taruh lebih gede. Masa sih yang kelima keenam nggak masuk? Berarti sebenarnya martingale ya? Penganut martingale. Saya juga penganut martingale tapi di saham. Tapi itu berhasil. Berhasil ya? Karena gini aja, saya tantang nih semua yang mau cobain binary ini. Coba kamu invest, kamu depo 10 juta. Gak usah di binomo, ntar saya dibilang kerja sama binomo. Broker apapun, mau all in trade 10 juta. Kamu main, kamu open posisi dari 14.000, pasti dapat 1% per hari. Gak mungkin gak dapat. Gak mungkin gak dapat. 1% per hari kalau misalnya kamu memang bisa kontrol emosi dan psikologi, 30 hari artinya udah 30%. Oke, sekarang gini. Ya kan? Misalnya gue taruh nih, lu tau kan ceritanya gue dari modal 2.000 jadi 55M? Ya, itu gue tahu. Oke, luar biasa sih itu. Buang langsung ke liquidity provider. Dan gue lihat Bro Indra ini make money. Katakan lu bener 1% sehari. Gue sediain sekarang 10M. Gue masukin dan gue pakai teknik lu. 1% berapa berarti? 1% artinya 1
100 juta per hari. Berarti sebulan 3M. Sebulan 3M. 12 bulan 36M. 36M. Oke. Kira-kira sampai kapan brokernya tahan lo gebukin kayak begitu bandarnya? Nah, untuk Binomo sendiri ya, kita bahas Binomo nih ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Binomo sendiri membatasi jumlah withdrawal. Per hari kita cuma bisa withdraw sekitar 42 juta maksimum per hari. Apabila kita deposit 10M, kita yang bonyok. Untuk withdrawnya kita butuh berapa bulan? Ya, karena ini bandar nya size-nya lebih kecil. Bener, size-nya lebih kecil. Ya, bener yang Master Gema bilang, mau sampai kapan ya pasti si broker akan menotis, wah ini transaksi gede-gedean nih. Mati nih. 10 miliar. Exploiter nih. Bisa jadi kita diakal-akalin juga, kita dibikin loss bisa jadi, kita persulit withdrawnya bisa jadi. Saya pribadi cuma berani naruh duit saya di Binary itu maksimal sampai 2 miliar. Di atas 2 miliar saya udah sanksi. Saya sendiri takut gitu menaruh uang di Binary sampai di atas 2 miliar. Karena menurut saya mau withdraw itu per hari cuma 42 juta. Artinya 2 miliar saya butuh 2 bulan juga untuk menghabiskan semua saldonya. Makanya saya nggak berani. Pelan-pelan lah ya. Dan nggak ada di Binary itu yang bisa withdraw itu sampai 1M per hari. Nggak ada sampai sekarang. Makanya akhirnya Bro Indra ini, dia sudah menyadari bahwa ini adalah platform financial betting atau financial yang dia hanya ngambil momentum dan akhirnya duitnya ini dimasukkan kembali ke pasar saham, pasar forex dan seterusnya kan itu. Karena kalau saham sendiri pemerintah kita udah mendukung kan, ayo investasi saham gitu kan. Nah inilah saya bangga sekali perjalanan saya menelurkan ilmu astronaci yang akhirnya melahirkan beliau ini yang kemudian juga bisa mulai berpikir tentang portfolio allocation. Pada akhirnya nanti beliau di saham, nanti kapan-kapan kita bikin konten saham nih, ya kan? Jadi artinya adalah buat kalian yang membabi buta dengan dunia binary sekarang Anda tahu bahwa memang ini financial betting, tapi saya kalau ditanya apakah saya membenci dia, kita penemu ilmu astronaci, kalau ilmu ini bahkan bisa dipakai sekalipun, ya kan? Ya, saya buktiin loh dengan perhitungan angka Fibonacci di teknikal saya ajarin orang di kursustraining.com, terbukti bisa berhasil 1-3% per hari itu 90% tuh pasti dapat. Nah, cuma masalahnya kalau Anda merasa bahwa even Bro Indra sendiri mengatakan ini bandarnya belum tentu mau bayar kalau lu ngehit kebanyakan. Nah, itu kan tapi di mata masyarakat adalah jutaan orang tidak menyadari mereka kerja pada saat mereka inginkan. Nah ini repot. Waktu iklan itu viral, saya email Binomonya, kenapa nyari aktor begini? Lu jelek-jelekin broker lu sendiri. Ya, artinya dari sini Astronaci menegaskan pada kalian, kita membuat open discussion dan ternyata benar gitu loh. Supaya kalian tahu, kalau saya yang bicara kan kesannya menjelekan. Walaupun mereka tuh nggak tahu kualifikasi saya loh. Ya, saya adalah orang yang berada di corporate level untuk financial market. I know everything before you even born. Instrumen keuangan apa sih yang sebenarnya bisa ditradingkan? Makanya ini saya bocorkan sedikit Mas Argema. Ini mungkin teman-teman saya, follower saya belum tahu nih. YouTuber, di YouTube saya juga belum pernah bilang ini. Subscriber saya juga belum tahu. Di Binomo saya maksimal tuh naruh duit cuma 2 miliar. Bahkan sekarang di Indodax karena udah OJK, saya taruh sampai 5-7 miliar di Indodax. Untuk cryptocurrency? Karena satu hari bisa withdraw 1 miliar. Binomo cuma 40 juta. Ya kenapa saya harus menggantungkan ke Binomo? Ya Binomo ibaratnya ya skalanya lebih kecil gitu. Makanya kalau di saham kan bisa lebih gede lagi. Di gold, di forex juga bisa lebih gede. Dong, tergantung brokernya kan. Kan kita sekarang bicara tentang real market. Ya, misalnya saya di saham semua pasti real market. Kalau saya di MRG Premier kenapa saya pilih? Karena 2009 saya sudah tahu bahwa kita bisa langsung direct ke liquidity provider. Saya pernah nonton kontennya Master Gema withdraw 4M. Langsung masuk. Dan broker lain nggak bisa kayak begitu. Apalagi kalau yang bandar-bandar kecil. Banyak kan broker-broker dari luar negeri yang juga cari market di sini. Saya juga korban gitu loh. Nah, dengan konten kita hari ini, Anda akhirnya menambah wawasan baru. Semoga teredukasi lah. Teredukasi bahwa kami berdua tuh sudah tahu bahwa ini adalah financial betting. Nah, masalah Anda mau dan Anda bisa, yaitu hak Anda. Anda nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Dan memang besar kan pengaruh kalau misalnya kita trading minggu nih, ya weekend kita trading di OTC, besar dong kecurangan yang mungkin dilakukan. Bisa jadi, ya bisa benar. Jadi ya. Dan ada teknik nggak sih selain kompen tadi untuk bisa? Kalau di pasar OTC sendiri ya paling oke itu ya kompen dan martingale karena kita ibaratnya kita punya nyawa cadangan. Nah, kalau yang pertama kita ibaratnya kalah gara-gara mungkin dimanipulasi sama si broker itu sendiri, kita masih punya nyawa cadangan untuk nge-hit itu lagi. Nah, karena di binary itu sendiri kan perdagangannya berjangka waktunya cuma 1 menit. Paling singkat 1 menit. Jadi ini sebenarnya high risk-nya di situ. Dalam waktu 1 menit, orang tuh bisa dapat duit dengan gampangnya dan bisa kehilangan duit dengan gampangnya. Itulah mungkin yang membuat psikologi orang tuh rusak, Master. Betul. Karena gampang sistemnya. Saya pernah punya murid yang gila banget, dia deposit 10 juta.
hari jadi 100 juta. Kan ibaratnya kayak mendadak, dapat duitnya mendadak. Akhirnya yang terjadi apa? Saya bilang stop, mending kamu withdraw. Itu kamu udah beruntung banget. 2 bulan gak usah trading, nikmatin aja. Dia gak mau denger, akhirnya besoknya habis. Ya mungkin dia nggak rugi, dia cuma 10 juta, ruginya cuma 10 juta, tapi kan kayak buat apa gitu kan. Dari 100% orang yang trading, 100 orang, yang bisa berhasil kira-kira berapa? Jujur, hati ke hati. Di binary option? Ya. Menurut saya ya, yang bisa berhasil seperti saya atau gimana nih? Dapat ya, duit aja? Paling nggak dia nggak mati gitu. Dia bisa beli rumah, 50-50. Kalau beli rumah dan mobil, 20% mungkin. 20%? 20%. Karena sampai saat ini, bahkan member-member saya dari khusus.trading.com bisa dibilang tingkat keberhasilannya 50-50. Semua pasti pernah dapat duit, pernah profit kalau mereka mengikuti metode saya, pasti. Tapi bertahan atau tidak ya, tergantung orangnya lagi. Karena ini bergantung sama psikologi sendiri. Balik lagi sistemnya kan gampang banget. Datanya ada nggak kira-kira orang yang berhasil di binary? Kalau murid saya sejauh ini yang secara umum deh. Secara umum. Kan influencer kan nggak cuma lu kan. Ada King Salmanan, ada Alan. Itu kan kalian bertiga lah yang ibaratnya menggerebek market Indonesia nih. Ya, yang saya kenal ya, cuman 10 orang lebih yang mungkin bisa selevel saya yang beli mobil, beli rumah dari binary option. Cuman 10 orang lebih lah, kurang lebih di Indonesia. Jadi artinya apa? Benar-benar minoritas sih. Saya tidak bicara apakah dia terima komisi atau yang lain ya guys. Jadi karena itu bukan ranah saya. Kalaupun dia terima affiliate bonus dari binary ya, at least itu bisnis dia di binary lah. Daripada dia jual narkoba mendingan jual ini, ya kan? Sebenarnya bisnis affiliate juga hal yang wajar kan. Semua broker juga ada. Iya, pastinya kan karena itu adalah bisnis positif lah, ya kan? Cuma kan masalahnya kita sering menghadapi orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya trading dia hebat segala macam, dia menjual itu semua. Ya itu kembali lagi ada yang ngejudge. Tapi yang jelas saya di sini adalah karena beliau ini adalah pengguna ilmu astronaci, otomatis saya tahu beliau pernah menikmati dan beliau subscriber. Jadi saya menurutilah si netizen ini pingin gua ngundang lu gitu kan. Kayak kita ngobrol pas kebetulan lu kontak pingin bikin konten, ya udah sekalian kita bareng. Tapi pesan-pesan lu buat yang di binary, sampai kapan kira-kira menurut lu orang itu bisa bertahan di binary? Karena menurut gue seorang Indra ini sebentar lagi akan jadi TO. Cepat atau lambat. Lu setuju kan? Pasti. Karena lu kebanyakan untung. Kalau lu nggak untung nggak mungkin lu bisa terkenal. Lu untung berarti lu nggak akan selamanya di binary. Bener. Kapan lu rencana meninggalkan binary? Nah kemarin saya bahkan udah dikontak sama pihak broker untuk kayak bikin kontrak gitu. Jadi saya nggak boleh promoin broker lain, hanya si broker itu sendiri, hanya si Binomo sendiri. Cuman saya tolak karena saya dari awal juga sebagai user, saya nggak mau ada ikatan gitu, saya nggak mau tanda tangan kontrak. Makanya saya sadar cepat atau lambat saya harus diversifikasi. Akhirnya saya pindah ke Indodax. Akhirnya saya juga bukan pindah sih, saya lebih taruh investasi ke banyak basket aja, ke banyak keranja, ke Indodax, ke Indo Premier, saham dan lain sebagainya. Karena cepat atau lambat tergantung usia broker itu kan gimana ya, ada waktunya. Sekarang Olimta udah 15 tahun. Nah, si Binomo ini sendiri menurut saya masih bisa sih sampai 10 tahun ke depan. Karena tetap usernya semakin banyak. Ya, Binomonya bisa, tapi elunya yang di TO. Kitanya, nah kalau kita udah profit terus, tapi sampai saat ini saya belum mengalami TO itu sih. Dalam artian withdraw saya masih dipelancar. Karena mungkin gara-gara saya juga Binomonya dapat banyak user kan. Iya, tapi saya kalau mempromosikan orang yang bukan lu, pengguna astronaci yang bukan public figure dan dia untung, dibunuh nggak kira-kira? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, prinsipnya kayak kasino tapi biasa. Tapi menurut saya ya Mas Argema, sebelum dijadikan TO pun belum tentu orang tersebut bisa selamat. Iya. Belum tentu, bisa jadi dia human error dan loss sendiri. Bisa. Karena sistemnya tadi. Kembali lagi faktor bahwa dia bermain kayak misalnya di forex. Nggak usah dicurangin duitnya, diambil di record, di slippage sudah mati. Sudah hancur. Itu bisa kan terjadi kalau lu banyak untung? Bisa. Ya. Guys, Anda yang menentukan, at least kami berdua sudah mencoba membongkar tentang ini. Akhirnya beliau masuk, nanti kapan-kapan lu harus trading di UBK Hian bro, bareng gua. Siap. Ya, jadi kita satu tim masuk the golden table karena bentar lagi UBK Hian Premier Kelapa Gading juga akan bikin golden table tuh untuk orang-orang yang sekelas beliau ini, yang 3M ke atas lah. Kita masuk gebuk saham bareng, konsorsium bareng. Iya. Ya kan? Tapi kita nge-pom-pom blue chip ya. Blue chip dong. Harus. Biar nggak seperti Jos. Waduh. Nyebut merek ya apa ya? Ya, tapi intinya itu blunder. Intinya kita tidak merugikan orang. Iya, jangan sampai merugikan orang. Jadi dari sini ada satu kesimpulan, binary option itu financial betting, kita sudah setuju dan ada usianya, Anda tidak bisa selamanya di. Saya sih ada sedikit statement juga tentang gambling. Kalau menurut saya pribadi, life is a gambling. Yes. Bahkan saya juga nggak pernah tahu saya bisa ketemu Mas Argema, nggak pernah tahu 5 menit ke depan apa yang bakal terjadi. Ya semuanya unsur
sebenarnya ada ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya sebenarnya. Dan saya doakan Anda bisa menjadi God of Gambler-nya Indonesia. Siap. Oke guys, thank you very much hari ini. Luar biasa, singkat, padat, dan bagikan buat yang lain. Semoga Anda teredukasi agar sukses seperti Bro Indra. Siap, thank you. Tokoh icon sukses milenial. Siap. Ya, dan Astronaci terus akan mengedukasi Anda semuanya, rich people. Astronaci make you rich with astrology trading. Siap.